Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, kemacetan horor di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan sulit diatasi. Gubernur Pramono Anung terpaksa membuat kebijakan darurat mengalih fungsikan sebagian trotoar sebagai lajur tambahan sepeda motor. Ada Jessica Winoto di TB Simatupang, Jakarta Selatan. Selamat siang Jessica, seperti apa trotoar yang akan dipakai untuk jalur pemotor nanti? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Untuk penampakan dari trotoar yang akan digunakan untuk menjadi pengalihan fungsi, trotoar ini dalam mengatasi kemacetan yang berada di kawasan TB Simatupang, karena memang Wiki dan juga pemirsa dapat melihat bahwa di belakang saya sudah ada tenda pengerjaan atau tepatnya pengerjaan proyek strategis nasional, bahwa Wiki dan juga pemirsa dapat melihat ini adalah penampakan dari trotoar yang dapat dilalui oleh motor yang jikalau nantinya memang akibat dari pekerjaan proyek strategis nasional ini seringkali di jam-jam sibuk terjadi penumpukan kendaraan dan juga kemacetan yang cukup panjang, sehingga kebijakan darurat yang dilakukan atau diberikan dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung menggunakan pengalihan fungsi trotoar ini untuk menjadi jalur tambahan bagi motor-motor yang melintasi di area Jalan TB Simatupang ini. Lalu Wiki dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa di tempat saya melaporkan ini menjadi salah satu titik dari 6 titik lainnya, dan juga perlu saya sampaikan bahwa memang dari kebijakan ini hanya berlaku sementara atau pengalihan fungsi trotoar ini hanya berlaku hingga November 2025, yang mana ini ditargetkan juga menjadi bulan untuk selesainya dari proyek strategis nasional. Dan juga memang Wiki dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa untuk dari pengalihan fungsi trotoar ini bersifat sementara hingga November di tahun 2025 yang mendatang. Dan juga Wiki dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa memang warga setempat mengharapkan untuk kebijakan yang jangka panjang yang mana ini dapat mengatasi kemacetan atau permasalahan kemacetan yang berada di Jakarta, khususnya di Jalan TB Simatupang. Sehingga kami akan terus memantau perkembangan situasi di Jalan TB Simatupang dan juga melihat bagaimana kebijakan-kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan-kemacetan di Jakarta. Sementara itu, Wiki. Baik Jessica, terima kasih atas laporan yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lain. Anggota geng motor terlibat saling serang dengan sejumlah pemuda di Tegalega, Bogor. Tawuran pun terjadi setelah anggota geng motor tersinggung hanya karena saling tatap. Sejumlah pemuda di Jalan Pakuan, Kelurahan Tegalega, Kota Bogor diserang sekelompok pria bersenjata tajam. Para pemuda pun melawan sehingga saling serang dengan para pelaku yang ternyata anggota geng motor tak terhindarkan. Mendapat laporan tersebut, aparat Reskrim Polsek Bogor Tengah lalu mengamankan 3 pelaku penyerangan di kediamannya masing-masing. Para pelaku mengaku terpancing emosinya usai terlibat saling tatap dengan pemuda setempat. Ya, ada tawuran di sini, nyerang warga sini. Rame nggak orangnya itu? Rame, banyak gitu. Itu pemuda atau remaja tuh? Remaja-remaja sih. Remaja. Isu tersebut berawal dari beberapa pemuda yang nongkrong dan beberapa pemuda dari warga sekitar Kelurahan Tegalega. Selain memburu pelaku lain, polisi juga mencari barang bukti senjata tajam yang dibuang pelaku usai beraksi. Sementara ketiga pelaku yang tertangkap akan dijerat dengan undang-undang darurat yang ancamannya 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kecelakaan melibatkan mobil dinas Kapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pelajar. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor meninggal dunia. Mobil dinas Kapolres Mandailing Natal terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil di Jalan Willem Iskandar, Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat mobil dinas yang dikendarai sopir Kapolres Bribda AK hendak menjemput Kapolres, namun di perjalanan mobil menabrak motor yang dikendarai korban FA 16 tahun, seorang pelajar SMA.
Nyawa korban tak tertolong saat hendak dibawa ke rumah sakit. Jasad korban pun langsung dibawa ke rumah duka. Rekan korban termasuk pihak kepolisian mendatangi rumah duka untuk bertakziah. Korban telah dimakamkan di desa setempat, sementara sang sopir diamankan guna menjalani pemeriksaan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi diduga terlibat kasus pelecehan dan pemerasan terhadap mahasiswi. Keluarga korban mengamuk dan menangis histeris di Mapolda Gorontalo. Tidak ada hukum pada anak itu. Pak, mana Pak tanggung jawab Anda sebagai penegak hukum, Pak? Mana tugas Anda untuk melayani masyarakat? Di mana, Pak? Anak saya, Pak, sudah hancur masa depannya, Pak. Bapak Mabes Polri, tolong, Pak. Keluarga korban kasus pemerkosaan dan pemerasan oleh polisi mendatangi Polda Gorontalo. Bahkan ibu korban menangis histeris di hadapan Kapolda Gorontalo, Irjen Widodo. Pihak korban menilai penanganan kasus tersebut hingga saat ini belum ada kejelasan sejak dilaporkan pada bulan Mei tahun 2025. Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmond Hajendro, mengatakan kasus ini telah ditangani Bitpropam. Sebelumnya, Bribtu AM memperkosa seorang mahasiswi yang juga merupakan pacarnya di rumahnya di Gorontalo. Bribtu AM juga kerap memeras korban dengan meminta uang berkali-kali dengan ancaman akan menyebarkan videonya ke media sosial. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, Anyus melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Posko Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat merespon laporan kebakaran sepeda motor. Lucunya, beberapa petugas masih mengenakan daster karena sedang mengikuti lomba unik memeriahkan HUT RI. Meski demikian, petugas secara profesional melakukan tugasnya untuk memadamkan api. Pemadaman dengan pakaian daster ini juga menjadi tontonan warga. Biasanya petugas menggunakan pakaian lengkap dalam upaya mengatasi kebakaran. Selain dengan apar, satu unit mobil damkar juga diturunkan ke lokasi untuk mengatasi jika api semakin membesar. Kebetulan lokasi kebakaran tak jauh dari posko. Kurang dari 20 menit api akhirnya berhasil dipadamkan. Usai memadamkan api, pertandingan dalam rangka Hari Kemerdekaan RI kembali dilanjutkan dan sambil tetap bersiaga jika kembali mendapat laporan warga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan.